Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengadakan renungan pagi. Dan sungguh bersyukur jika kemarin kita sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah negeri kita. Mari anak-anak, sebelum kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu dan di medley dengan lagu atau pujian doa kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Renungan pagi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berbicara kepada Tuhan. Mari anak-anak kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Sekali lagi kita buka kitab kita dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Mem Deni bacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, anak-anakku, dalam sebuah buku humor dikisahkan Bapak Nasreddin. Bapak Nasreddin menelepon surga. Ya. Dan saat telepon itu tersambung, terdengarlah kata-kata seperti ini. Terima kasih telah menghubungi rumah Tuhan. Tekan 1 untuk meminta, tekan 2 untuk mengucap syukur, tekan 3 untuk mengeluh, tekan 4 untuk permintaan lainnya. Lalu, Pak Nasreddin pun menekan angka yang berhubungan dengan keperluannya. Namun, jawabannya yang didapat demikian. Maaf, untuk sementara layanan sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Nah, anak-anak, setelah Pak Nasreddin menunggu cukup lama, Pak Nasreddin pun kembali menelepon. Dan ia pun mendapatkan jawaban yang berbeda. Maaf, layanan sedang sibuk. Anda akan kami alihkan ke saluran malaikat. Tekan 1 jika Anda ingin berbicara dengan malaikat penjaga neraka. Tekan 2 jika Anda ingin berbicara dengan malaikat lainnya. Tekan 3 jika Anda ingin mendengarkan renungan. Ia merasa kesal. Maka telepon pun ditutupnya. Keesokan paginya, Pak Nasreddin kembali menelepon. Namun, kalian tahu apakah jawaban yang didapatnya? Maaf, layanan tidak ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Silakan coba di hari Senin mulai pukul 9 pagi. Lalu, di hari Seninnya, ia kembali menelepon ke surga. Nah, kira-kira hari ini jawaban apa yang dia perolehnya ya? Maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini.
Lalu dengan jengkelnya Pak Nasreddin akhirnya menutup teleponnya dan membanting teleponnya. Nah, anak-anakku, kejadian tersebut untung saja bukan kejadian yang nyata ya. Kejadian itu tadi terjadi di dalam sebuah buku humor saja. Pada kenyataannya, untuk berbicara kepada Tuhan bisa kita lakukan kapan saja, tanpa biaya dan tidak perlu repot. Nah, bagaimana caranya untuk berbicara kepada Tuhan? Tentu saja dengan berdoa. Kita naikkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan Tuhan pun pasti akan menjawab doa-doa kita. Seperti renungan kita yang minggu-minggu lalu gitu ya, membahas tentang berdoa. Dan kita diajak untuk bersabar di dalam doa-doa kita. Nah, kembali kepada tema kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa berbicara kepada Tuhan? Dengan mudahnya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya kita perlu membiasakan diri untuk berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu yang bisa menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, kita akan bersatu di dalam doa untuk mengakhiri renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Begitu mudahnya kami berkata atau berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Di mana saja, kapanpun, tidak perlu repot ya Tuhan. Kami hanya harus bertekun di dalam doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang telah Engkau anugerahi ulang tahun yang ke-76. Biarlah Tuhan setiap problema yang ada di dalam negeri kami ini boleh segera terselesaikan. Terutama pandemi COVID yang masih menjadi PR negeri kami ini, supaya melalui protokol kesehatan yang kami kerjakan sehari-hari, juga melalui vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan ini akan menyelesaikan masalah pandemi COVID di negeri kami. Dan biarlah kami terus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan doa dan harapan ini ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.